Ya, Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Pak, pesan Pak Wapres mungkin sangat menyentuh ya, dan menggetarkan semua anak-anak yang ada di sini, itu terbukti sorak-sorai. Ini ada masalah terkait dengan banyaknya atau meningkatnya kriminalitas terhadap anak, baik itu sebagai pelaku atau sebagai korban. Lalu apa pemerintah solusinya untuk mengatasi hal ini? Yang kedua, itu masalah anak-anak yang ada di wilayah perbatasan. Bagaimana pemerintah pusat memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jangan sampai nanti di perbatasan mereka menguasai apa yang dididik oleh negara lain karena sekolahnya di negara lain yang dekat. Sejarah pun juga mereka tidak tahu bangsa Indonesia. Apa yang menjamin pemerintah daerah untuk bisa memberikan hak anak? Terima kasih. Ya, kalau kita di dalam menghadapi masalah kriminalitas, pengaruh buruk terhadap anak, memang sekarang pemerintah menggiatkan berbagai program ya, baik melalui Ibu Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan, ya kerjasama dengan berbagai instansi termasuk dengan pihak kepolisian, juga di pemerintahan daerah. Jadi karena itu peringatan Hari Anak seperti ini juga momentum kita untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, juga termasuk kerjasama dengan KPIA, ya KPAI. KPAI itu juga kerjasama dengan Kementerian Perempuan, dan salah satu juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang dianggap sebagai daerah sayang anak, memperlakukan anak dengan baik. Ya, itu daripada usaha-usaha yang kita lakukan di daerah. Nanti Bu Menteri ya lebih dan juga di daerah seperti apa Pak Gubernur atau Bu Wali Kota. Di daerah itu kita kan pemerintah sekarang memperbaiki kondisi daerah-daerah perbatasan yang kita sebut 3T itu ya. Dan kita berikan berbagai fasilitas, jalan, pendidikan, supaya mereka itu tidak dididik oleh justru daerah yang negara tetangga kita. Nah, ini semuanya dilakukan dengan baik, ya, dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan, bukan hanya pendidikan tapi juga infrastruktur, sehingga perbatasan kita itu jauh lebih baik daripada perbatasan negara lain, baik di Timor Leste, Papua Nugini, ya, kemudian juga di Kalimantan. Nah, itu daerah-daerah kita sekarang, dulu iya kita memang tertinggal sehingga banyak anak-anak kita yang justru sekolah ke negara lain. Tapi sekarang sudah kita perbaiki pasar-pasarnya dan sebagainya itu. Saya kira itu dari saya. Mungkin Ibu. Ya, Ibu Menteri silakan. Terima kasih Pak Wapres, izin rekan-rekan media yang kami hormati. Tadi kita sudah mendengarkan suara anak ya. Suara anak ini adalah berproses dari tingkat desa, kemudian diangkat ke kecamatan, kabupaten kota, sampailah menjadi suara anak nasional. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka tadi, itulah realita yang mereka hadapi, yang harus kita sikapi. Kita patut bersyukur tadi Bapak Wapres sudah memerintahkan ya, suara yang disampaikan oleh anak Indonesia memang semestinya kita dengar dan kita tindak lanjuti. Tadi arahan Bapak Wapres, kementerian lembaga terkait termasuk pemerintah daerah harus menindaklanjuti apa yang disampaikan, disuarakan oleh anak-anak kita. Hari Anak Nasional ini adalah momentum bagi kita semua sebagai pengingat dalam pemenuhan hak anak. Apakah itu hak untuk hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri, sinergi, kolaborasi, semua stakeholder, semua pihak akan menjadi penting untuk kita mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju. Silakan Pak Gubernur. Cukup. Oke, Bu Wali Kota silakan. Oke.
Lanjut ke yang lain, silakan. Izin Pak, saya Farida Pak dari MNC Portal Pak. Masih terkait dengan nasib anak-anak Indonesia Pak. Sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran tentang pencatatan perkawinan beda agama. Nah kemudian setelah MA melarang pernikahan beda agama tersebut, nasib anak-anak Indonesia ini statusnya seperti apa Pak? Kemudian apakah status ini nanti akan disamakan seperti anak-anak di luar pernikahan Pak? Seperti itu. Mohon responnya Pak. Terima kasih. Iya, kalau masalah larangan edaran itu saya kira sudah selesai. Yang kemarin menjadi semacam perdebatan, pengadilan boleh menetapkan atau tidak boleh menetapkan, dengan edaran Mahkamah Agung itu berarti sudah tidak boleh lagi ke depan untuk ditetapkan. Artinya Mahkamah Agung memberikan legitimasi terhadap pendapat bahwa perbedaan perkawinan beda agama itu tidak boleh dicatatkan. Nah, tentang nasibnya nanti, saya nanti meminta kepada pihak Mahkamah Agung untuk menetapkan statusnya secara hukum tentu ya, secara hukum kenegaraan. Itu nanti kita seperti apa? Itu saya minta nanti Mahkamah Agung yang menetapkan, yang sudah terlanjur ditetapkan itu seperti apa nanti. Apakah dibatalkan, apakah itu diberi semacam pengakuan, itu nanti segi hukumnya Mahkamah Agung. Dari segi sah tidaknya itu ada pada masing-masing agama. Ya, mungkin dari agama Islam ada Majelis Ulama, nanti agama Kristen ada KWI, ada PGI, dan juga agama-agama lain. Jadi dari segi sah menurut agama itu majelis-majelis agama masing-masing. Dari segi kenegaraan apa yang sudah terlanjur itu saya minta Mahkamah Agung membuat keputusan khusus terhadap nasib yang sudah mendapatkan pencatatan itu. Apakah diberi pengukuhan atau justru dibatalkan karena tidak sesuai dengan penafsiran yang dipegang atau yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung. Barangkali itu ya. Oke, masih adakah pertanyaan terkait dengan tema hari ini? Kalau tidak ada, silakan. Tema yang lain berarti udah. Ya. Dari? Saya Deska dari Antara, Pak Wapres. Hari ini ada 2 hajatan besar di Jawa Tengah, yaitu pertama Hari Anak Nasional dan yang kedua Harlah Partai Kebangkitan Bangsa di Solo. Apa pesan Pak Wapres untuk PKB yang merayakan Harlah hari ini juga, khususnya PKB, Bapak pernah jadi bagian PKB dan juga PKB itu sebagai wadah dari sebagian besar umat NU seperti itu. Apa pesannya Pak? Terima kasih. Ya, supaya PKB itu dia menjalankan misi partainya seperti yang telah digariskan ketika didirikannya. Ya, apa namanya itu, khitoh PKB itu seperti apa. Nah, supaya itu apa namanya itu dijalankan dengan baik dan juga tetap menjalankan peran-peran kebangsaannya. Ya, karena PKB itu namanya saja sudah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi berorientasi pada pembangunan kebangsaan itu harus saya kira itu, hindari perpecahan, ya, bangun kembali keutuhan PKB yang dulu pernah besar. PKB itu dulu kan pernah 13%, nah sekarang di bawah 10%, bangun lagi, ya, dan itu saja saya kira harapan saya. Oke, ada yang lain? Hah? Oh, diundang, cuman saya kan ditugasi Presiden untuk menghadiri di sini, jadi saya tidak hadir. Ya, saya kira itu. Izin Bapak, saya Putri dari nakita.id mengenai isu stunting Pak.
untuk dari pemerintah sendiri bagaimana mengenai isu stunting terutama di daerah-daerah terpencil. Terima kasih Pak. Ya, kita kan sudah sering saya katakan bahwa kita sekarang tinggal 21,8%. Di 2014 kita harus 2024 tinggal 14%. 2022 kita bisa menurunkan 2,8. Karena apa? Belum terkonsolidasi, Perpresnya baru. Nah, oleh karena itu sisa yang kalau kita hitung itu sisanya itu 6,6% ya. Ya, kurang lebih. Itu tahun ini kita dan tahun 2023 masing-masing 3,8%. Dengan demikian maka 14% tercapai. Kenapa kita yakin? Karena di beberapa daerah itu ada yang justru sekarang itu sudah di bawah 10. Ada yang sudah bisa mencapai 6% satu tahun seperti kemarin di Sumatera Selatan. Jawa Tengah juga dapat penghargaan karena menurunkannya cukup. Ada beberapa yang di atas 5%, 6%. Nah, di daerah-daerah terpencil kita sudah melakukan koordinasi, kolaborasi ya dengan seluruh baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga, bahkan juga swasta-swasta. Jadi hampir yang saya kunjungi di daerah-daerah semua mengeroyok stunting sekarang ini. Ya, dan bahkan juga semua partisipasi untuk membagikan telur ya Pak Gubernur. Kemarin di Sumatera Selatan tuh bagi telur banyak sekali. Di daerah-daerah sekarang bagi mereka masyarakat itu. Saya kira itu. Karena itu kita yakin bahwa 14% tercapai bahkan bisa dilampaui. Saya kira itu. Oke, pengalaman kepemimpinan Jawa Tengah mengatasi saya kira mungkin silakan. Jawa Tengah. Konsepnya sebenarnya seperti Pak Wapres keroyokan ya. Pengalaman Sukoharjo itu ada makanan tambahan dengan herbal yang dibuat lokal. Dan itu ternyata meningkatkan nafsu makan dan itu alhamdulillah bisa menekan cukup tinggi. Dan hari ini di beberapa tempat juga punya pengalaman dikeroyok oleh tetangga kiri kanan. Di samping yang konvensional itu diurus gubernur, diurus bupati wali kota, diurus kadesnya. Ini yang hari ini teman-teman kepala desa sekarang sedang bergerak untuk mencatat itu, yang selebihnya diintervensi. Juga ada bantuan-bantuan asupan gizi di beberapa wilayah, apalagi yang stuntingnya tinggi, kita keroyok jadi semacam subsidi silang. Nah yang sudah mandiri kita mintakan untuk berbagi pengalaman. Sehingga kami juga meyakini di 2024 nanti 14% akan tercapai. Oke, cukup saya kira. Ada Ibu Menteri mau memberikan catatan? Cukup. Oke. Saya kira waktu yang membatasi kita.